Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Fadila Mardiana, lalu ada Jessica Sri Mulyani, ada Firstania Angelika, ada Muhammad Fani Akmal, dan ada Nisa Nurul Hayat. Next. Next. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian, prinsip dan langkah-langkah, lalu ada faktor dan macam-macam, lalu ada perbedaan dan persamaan, lalu ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada contoh kasus konkret. Next. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang pertama ada pengertian, prinsip, dan langkah-langkah dari strategi pembelajaran. Oke, yang pertama pengertian strategi pembelajaran ada dua di sini yang dicantumkan dalam PPT. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam arti ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Selanjutnya ada 4 prinsip dalam strategi pembelajaran. Pertama, yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, yang dimana pembelajaran ini harus memiliki tujuan yang jelas itu, dan setiap apa-apa yang dikerjakan dalam proses pembelajaran selalu diarahkan atau selalu berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada prinsip aktivitas, yang ketiga prinsip individualitas, dan yang keempat prinsip integritas. Selanjutnya ada langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang pertama ada menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku. Jadi yang pertama dalam melaksanakan strategi pembelajaran itu kita tetapkan terlebih dahulu spesifikasi dan kualifikasi dari perubahan perilaku peserta didik yang akan ada di dalam proses pembelajaran itu. Gitu. Itu sebagai tahapan pertama. Lalu yang kedua memilih pendekatan pembelajaran. Tadi setelah spesifikasi dan kualifikasinya perubahan perilaku ditetapkan gitu. Lalu yang harus kita tetapkan itu yaitu pendekatan pembelajarannya gitu. Jadi pendekatan pembelajaran seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya gitu. Lalu yang ketiga ada memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Jadi setelah pendekatan ditetapkan, ada hal yang perlu kita pilih dan kita tetapkan juga seperti metode, teknik, dan prosedur pembelajaran gitu, supaya strategi pembelajaran yang dilakukan gitu dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Enggak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas yang kedua, ada faktor dan macam-macam dari strategi pembelajaran. Boleh di next lagi? Boleh di next. Nah, di sini ada faktor dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada pendidik, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir yang keempat ada lingkungan. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada exposition learning atau eksposisi, di mana strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyimpanan materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik, dan maksud agar peserta didik ini dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan penyampaian informasi
yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Boleh di-next lagi. Nah, yang kedua ada inquiry, di mana strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang ketiga ada discovery, di mana discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya ada expository, di mana strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses penyimpanan materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran expository ini menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Boleh di next lagi. Selanjutnya ada group learning, mana menyajikan pembelajaran dalam klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil, dan strategi ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama. Lalu selanjutnya ada individual learning, di mana jangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Boleh di next. Itulah mulai dari hal umum menuju pada hal yang khusus, dari hal yang abstrak pada hal yang nyata, dari konsep yang abstrak ke contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis. Selanjutnya lagi ada induktif, di mana strategi ini pengolahan pesan yang dimulai dari hal yang khusus, dari peristiwa yang bersifat individual, menuju ke generalisasi dari pengalaman empiris yang individual, menuju kepada konsep yang bersifat umum. Boleh di next. Selanjutnya ada PBL atau Problem Based Learning, di mana pembelajaran berbasis masalah sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Selanjutnya ada PJBL, di mana PJBL ini adalah Project Based Learning, metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari beberapa strategi pembelajaran. Next lagi. Nah, ada perbedaan exposition, inquiry, dan discovery. Yang pertama untuk di exposition sendiri atau expository ini, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa ini diharapkan menguasai secara penuh. Lalu yang kedua, expository ini menempatkan guru sebagai penyampai informasi. Boleh next. Nah, untuk inquiry sendiri ini lebih menekankan pada penyelidikan suatu masalah yang secara ketat mengikuti dari metode ilmiah. Terus yang kedua adalah inquiry ini menuntut proses yang lebih kompleks dan lengkap sesuai dengan metode ilmiah. Kalau discovery sendiri itu tidak harus penyelidikan masalah, tetapi dapat berupa penemuan yang biasa dan dapat juga memecahkan persoalan yang tidak konkret, dan juga discovery ini tidak harus lengkap dalam prosesnya. Boleh di next. Ada group learning. Nah, perbedaannya ini adalah kalau group learning itu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Kalau dual learning ini metode pembelajaran yang menitik beratkan pada masing-masing individu dalam kegiatan pembelajarannya, dan biasanya itu menggunakan modul. Boleh di next. Nah, di sini ada perbedaan deduktif dan juga induktif. Kalau deduktif sendiri ini menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah.
Kalau di induktif sendiri ini menekankan kajian bukti-bukti yang empiris dan nah selanjutnya yang ada perbedaan PBL dengan PJBL. Nah, kalau problem based learning ini digunakan pula dalam pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Namun asal mula strategi ini dipergunakan di pendidikan kesehatan dan persiapan profesional. Lalu diselesaikan dalam waktu yang pendek atau singkat, dimulai dengan sajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau mempelajari, dan seringkali masalah ini dibingkai dalam skenario atau format studi kasus. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran ini hanya solusi dalam bentuk tulisan ataupun presentasi. Boleh next? Nah, selanjutnya ada project based learning, di mana yang pertama itu cenderung dihubungkan dengan pengajaran di sekolah dasar dan menengah, terus juga dimulai dengan sebuah pertanyaan yang esensial ataupun membimbing, terus juga diselesaikan dalam waktu yang agak lama, beberapa minggu atau kegiatan produksi yang kan pengetahuan isi tertentu atau keterampilan, dan biasanya menimbulkan satu atau lebih masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Dan yang terakhir, hasil pembelajarannya itu bisa berupa produk model, prototype, poster seni, pertunjukan, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, ada pun persamaannya. Yang pertama, dari persamaan inquiry dan discovery ini adalah, yang pertama pendekatan dua model pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau student center, lalu yang kedua ada mengarahkan siswa untuk meneliti melalui, untuk menyelesaikan masalah. Boleh di next lagi. Lalu ada persamaan dari PBL dan juga PJBL. Yang pertama adalah strategi instruksional yang dimaksudkan untuk melibatkan siswa dalam tugas-tugas di dunia nyata yang otentik untuk meningkatkan pembelajaran. Siswa diberikan proyek masalah terbuka dengan lebih dari satu kata atau jawaban yang dimaksudkan untuk menstimulasi situasi yang profesional. Lalu berpusat pada siswa, terus juga guru sebagai fasilitator atau pelatih, lalu bekerja dalam kelompok untuk waktu yang lama, mencari berbagai sumber informasi, lalu ada penekanan pada penilaian yang berbasis kinerja yang otentik. Boleh di-next lagi? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran. Next. Yang pertama, itu ada kelebihan dan kekurangan dari ekspositori ya, yaitu kontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kedua, strategi ini dapat dibilang efektif apabila materi yang dipelajari siswa luas. Yang ketiga, selain siswa mendengar materi pembelajaran, mereka sekaligus melihat dan mengobservasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk jumlah siswa yang besar. Nah, kekurangannya sendiri yaitu hanya dapat dilakukan pada siswa yang punya kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Terus, tidak bisa melayani perbedaan setiap individu. Lalu, karena ceramah, maka akan sulit perkembangan kemampuan siswanya. Dan yang terakhir itu, keberhasilannya tergantung dari apa yang dimiliki oleh guru. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari discovery learning. Yang pertama, siswa itu jadi lebih aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajaran. Yang ketiga, menemukan sendiri dan menimbulkan rasa puas tersendiri. Keempat, mampu mentransfer pengetahuan. Dan yang kelima, melatih siswa lebih belajar sendiri. Nah, kekurangannya sendiri, metode ini kurang sesuai bagi anak yang kurang pandai. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, kurang mendapat perhatian dalam mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi, dan yang terakhir, tidak adanya kesempatan untuk berpikir. Next.
Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari inquiry learning. Yang pertama, kelebihannya pembelajaran lebih hidup dan aktif. Kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja. Yang keempat, memberi ruang agar siswa dapat belajar sesuai dengan gayanya. Yang kelima, siswa berkesempatan untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber. Nah, kekurangannya yaitu sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Sulit juga dalam merencanakan pembelajaran, lalu memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Yang keempat, guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar pada umumnya. Dan yang terakhir, karena kelompok, mungkin terdapat anggota yang kurang aktif. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari problem-based learning. Nah, kelebihan yang pertama, siswa lebih paham akan materinya. Lalu menantang kemampuan siswa dari segi pengetahuannya. Terbantu juga dalam mengembangkan pengetahuan siswanya, lalu meningkatnya kemampuan berpikir siswa, dan yang terakhir, mengembangkan minat dan rasa ingin tahu siswanya. Nah, kekurangannya itu tidak mau mencoba, sebab siswa tidak memiliki minat dan kepercayaan diri, lalu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan siswa pun menjadi tidak mau belajar sebab tidak adanya pemahaman dalam memecahkan masalah. Next. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan dari project-based learning. Kelebihannya, ini dapat memotivasi siswa dalam setiap pembelajarannya, menyediakan kesempatan pembelajaran, peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah, memberikan pengalaman dan praktik dalam menyelesaikan tugas, serta membantu mengembangkan keterampilan lewat peluang yang ada. Nah, kekurangannya sendiri memerlukan banyak waktu, membutuhkan biaya yang banyak pendidik yang sudah nyaman dengan kelas sebelumnya, atau yang terakhir, siswa memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari individual learning. Yang pertama nih, kelebihannya pembelajaran tidak dibatasi waktu. Siswa dapat belajar dengan kelima, hemat untuk peserta dalam jumlah besar. Nah, kekurangannya sendiri yaitu memerlukan waktu yang banyak dalam persiapan, motivasi siswa sulit dipertahankan, peran instruktur perlu diubah, dan keberhasilan tujuan kurang tercapai. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari group learning. Kelebihan yang pertama yaitu siswa tidak bergantung pada gurunya, lalu membantu siswa untuk lebih respek pada siswa lain. Yang ketiga, strategi cukup ampuh dalam meningkatkan prestasi, lalu membantu siswa menjadi lebih bertanggung jawab dalam belajar, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam hal informasi dan belajarnya. Lalu kekurangannya sendiri yang pertama, ada dapat mengganggu iklim kerja sama dalam kelompok, penilaian berdasarkan hasil kelompok, keberhasilan dalam mengembangkan kesadaran perlu waktu yang panjang, karena bekerja sama, jadi harus menumbuhkan rasa kepercayaan antar kelompok. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari deduktif. Nah, kelebihannya, waktu yang diperlukan singkat, mengurangi kelemahan yang ada, mempermudah siswa dalam menangkap konsep yang diajarkan, serta mudah dalam menyampaikan isi-isi dan sesuai bagi siswa. Kekurangannya dari deduktif ini, sulit untuk dipahami jika tidak disertai contoh. Khawatir menyebabkan ingatan lebih penting dari pengertian. Siswa menjadi pasif dan kurang bermanfaat bagi siswa yang lemah. Next. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari induktif. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha menemukan konsep sendiri, mudah memahami rumus dalam serangkaian contoh, dan meningkatkan semangat belajar siswanya. Nah, kekurangannya sendiri dari induktif ini memerlukan banyak waktu, kadang hanya sebagian siswa yang aktif, sifat dan rumus masih memerlukan latihan, dan belum menjamin bahwa pendekatan induktif ini berlaku secara umum. Next. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, giliran saya untuk menjelaskan mengenai poin kelima, contoh kasus konkret. Bisa di next. Baik, di sini ada
contoh penerapan strategi pembelajaran bisa dilihat kalau berdasarkan strateginya itu ada expository dan discovery ataupun expository di sini kan berpusat pada guru. Di sini contohnya pada taman anak-anak, guru menjelaskan kepada anak-anak aturan menyeberang jalan dengan menggunakan gambar untuk menunjuk lampu lalu lintas sesuai dengan urutan warna yang berarti. Dan itu guru menjelaskan gitu aturan umum dalam penyeberangan dan juga diharapkan untuk menaati menaati penyeberangan yang emang ada lampu lalu lintas seperti itu. Nah, lanjut untuk inquiry di sini lebih kepada berpusat pada siswanya. Di sini dengan menunjukkan sebuah media film yang berjudul Pengamanan Jalan Menuju Sekolah. Nah, guru membantu siswa untuk merencanakan jalan yang terbaik dari sekolah ke rumah masing-masing dan menetapkan peraturan untuk perjalanan yang aman dari dan ke sekolah. Lalu guru meminta anak-anak untuk merencanakan sendiri jalan-jalan dari rumah masing-masing. Di sini lebih kepada inquiry-nya tuh guru meminta anak-anak untuk merencanakan gitu. Seperti itu. Boleh di next slide. Next. Oke, di sini ada bagian B yaitu ada grup individual strategi. Secara individual, di sini guru hanya memberikan modul pembelajaran lalu siswa mau belajar sendiri atau secara mandiri. Sedangkan kalau untuk yang grup strategi ini atau secara berkelompok, di sini guru menyajikan pembelajaran, kemudian siswa mendiskusikan secara mandiri dengan kelompoknya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada strategi pembelajaran berdasarkan cara pembagian materi. Dapat bagi dua itu deduktif dan induktif. Nah, kalau misalkan deduktif ini lebih kepada umum ke khusus. Jadi guru di sini akan mengajarkan atau menjelaskan mengenai konsep dulu. Misalkan di sini ada materi itu topik sentence. Nah, di situ guru mengajari, lalu guru juga gitu ya secara garis umumnya, dan guru mengakhiri pelajaran dengan meminta peserta didik menulis kalimat topiknya sendiri. Seperti itu, dan selanjutnya guru mereview ulang kayak gitu. Nah, sedangkan untuk strategi induktif ini karena khusus gitu ya, dimulai dari khusus. Nah, di sini guru langsung memberikan contoh paragraf atau misalkan bisa contoh berupa video dan sebagainya. Nanti siswanya itu mengamati begitu dan menganalisis dan sebagainya seperti itu. Oke, di next slide. Next. Nah, di sini kami mencari studi kasus yang emang sesuai dengan strategi pembelajaran. Di sini ada salah satu dari guru yang mengampung mata pelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 3 Semarang menegaskan bahwa yang terjadi selama ini dalam pembelajaran IPS itu guru masih terlalu mendominasi dalam pembelajaran, komunikasi masih satu arah, lalu kurang mengaktifkan siswa sehingga siswa hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh gurunya. Lalu kemudian siswa tidak seluruhnya bisa keluar dan tersalurkan dengan baik. Nah, hal ini pun mengakibatkan kegiatan pembelajaran IPS ini kurang optimal, yaitu dengan indikasi rendahnya pencapaian daya serap siswa terhadap materi IPS-nya. Seperti itu. Oke, dilanjut. Next. Di sini ada metode penelitiannya, waktunya itu di bulan Maret, lalu tempatnya itu di SMP Muhammadiyah 3 Semarang. Sumber datanya data utama dari guru dan siswanya, data pendukungnya dari studi pustakanya. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, observasi, interview, dan dokumentasi. Oke, di next. Next. Next slide. Oke, di sini ada hasil studi kasus perihal kasus tadi yang di mata pelajaran IPS. Di sini hasilnya sehingga menemukan solusi bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran IPS melalui metode kooperatif multi level, yang dimana kooperatif di sini lebih kepada menggabungkan dari strateginya ini, misalkan individu, misalkan ini si inquiry sama expository, nah itu bisa digabungkan. Nah, di sini ada pun upaya-upayanya, yaitu yang pertama lah persiapan perencanaan, di mana guru di sini mempersiapkan EPP, lalu mengklasifikasikan kelompok-kelompok
ataupun individu siswanya yang berprestasi, yang sedang, ataupun di luar rata-rata. Jadi nanti dibagi kelompoknya sama rata kayak gitu. Lalu di sini pelaksanaannya, nah di sini pelaksanaannya itu pertama tentu guru melakukan orientasi, di mana guru di situ menjelaskan mengenai konsep yang akan dipelajari, materinya seperti apa. Kemudian di sini ada kerja kelompok, jadi guru mengklasifikasikan kerja kelompoknya, di mana di situ terdapat diskusi antar individu dengan individu lainnya, sehingga ide-ide yang ada di pada peserta didik ini dapat teraktualisasi kayak gitu dan bisa berkembang juga. Lalu di sini ada tes ataupun kuis. Nah, di sini ketika sudah melakukan kerja kelompok dan sebagainya, guru bisa melakukan tes ataupun kuis, entah itu secara tertulis ataupun secara tulisannya. Oke, lalu lanjut itu ada penghargaan kelompok, di mana guru pun tidak luput untuk memberikan reward kepada setiap kelompoknya ketika mereka menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik kayak gitu. Lalu di sini ada evaluasi. Nah, tentu di dalam evaluasi ini guru melakukan evaluasi dengan adanya pertama pasti sebelum orientasi dilakukan dulu terlebih dahulu, yaitu pretest. Lanjut nanti setelah beres pembelajarannya dilakukan post test seperti itu kayak gitu. Oke, di next slide. Oke, di sini ada pasca pelaksanaan tuh. Oke, dilanjut next slide. Nah, di sini ada pun tanggapan kelompok dari kelompok 4 bahwa dari studi kasus tersebut dapat diketahui bahwa target utama pendidikan yaitu peserta didik dengan menyediakan guru sebagai fasilitator dan mentransfer ilmu kepada peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kasus yang terjadi berdasarkan paparan di atas menjadi suatu hal yang sering terjadi gitu di kenyataan, bahwa guru lebih aktif dibanding peserta didik. Sehingga dengan menggunakan strategi pembelajaran dengan metode kolaboratif ataupun kooperatif ini menjadi tepat karena peserta didik menjadi aktif berdiskusi dan adanya kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Seperti itu. Next slide. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dirasa dari kelompok 4 pemaparannya sudah selesai. Mohon maaf apabila berkata yang salah ataupun kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.